Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan materi IPA bersama Ibu Maratun. Kita akan mempelajari materi pewarisan sifat. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sebelum pada materi, kita akan kaji terlebih dahulu salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Yang diambil adalah Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15, yang kurang lebih intinya berisi tentang keutamaan kita menghormati orang tua, ya. Kemudian kita juga harus memohon untuk diberikan keturunan yang baik kepada Allah. Kemudian keturunan yang baik di sini yang dimaksud adalah keturunan yang soleh dan solehah, atau keturunan yang sempurna secara fisiknya sesuai dengan sifat-sifat yang diwariskan dari kedua orang tuanya. Nah, kita setiap makhluk hidup mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunan kita nantinya. Itulah sebabnya kita semua memiliki banyak kesamaan fisik dengan orang tua kita. Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu kromosom. Di dalamnya terdapat DNA dan RNA yang akan membentuk gen atau sifat-sifat tertentu. Dan apakah DNA RNA itu benda yang sama atau beda? Ternyata berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini perbedaannya diantaranya adalah untuk rantai polinukleotidanya, DNA memiliki rantai yang panjang, double helix, ganda, dan berpilin, sementara RNA pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Untuk letaknya sendiri, DNA terletak di inti sel kloroplas mitokondria, sementara RNA terletak di inti sel kloroplas mitokondria. Selain dari inti sel, kloroplas mitokondria juga terletak di sitoplasma dan ribosom. Untuk gula pentosanya sendiri, DNA terbentuk dari deoksiribosa dan RNA terbentuk dari ribosa. Untuk basa nitrogennya, DNA terdiri dari purin pirimidin, purinnya ada guanin adenin, basa pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin, sementara RNA basa purinnya terdiri dari guanin adenin dan pirimidinnya sitosin urasil. Perbedaannya terdapat pada basa pirimidin, ya. Kemudian untuk kadarnya sendiri, DNA tetap tidak bergantung aktivitas sintesis protein, sementara RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Fungsinya sendiri, DNA membawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, sementara RNA fungsinya berperan dalam sintesis protein. Berikutnya, kita akan membahas hukum pewarisan sifat yang dikemukakan oleh Mendel, ya, seorang biarawan yang berasal dari Austria. Dia menemukan persilangan antara kacang kapri atau kacang ercis, ya. Di sini Mendel mengadakan pengamatan dan menemukan fenomena faktor gen keturunan diwariskan dari induk kepada keturunannya. Dan terdapat 7 sifat yang beliau amati dalam penyilangan kacang ercis tersebut. Di antaranya adalah biji yang berwarna kuning yang dibandingkan dengan warna hijau, kemudian buah yang berwarna hijau yang dibandingkan dengan yang berwarna kuning, kemudian buah yang mulus dibandingkan dengan yang berlekuk, bunga yang berwarna ungu yang dibandingkan dengan bunga putih, biji yang bulat yang dibandingkan dengan biji keriput, batang yang panjang yang dibandingkan dengan batang pendek, kemudian letak bunga yang aksial yang dibandingkan dengan letak bunga yang terminal. Dan kesimpulannya, mengapa menggunakan kacang ercis? Yang pertama adalah karena kacang ercis memiliki banyak sifat yang tadi, ya, dari warna bunga, bentuk dari bijinya, bentuk dari batangnya, panjang pendek, dan yang lainnya. Kemudian mudah dibudidayakan, waktu pembuahan yang sebentar sehingga mudah untuk diamati. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Mendel tersebut, maka Mendel menemukan hukum yang disebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel sendiri terdiri dari hukum segregasi dan hukum asortasi. Hukum segregasi sendiri menyatakan bahwa pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Lalu gen yang sudah terpisah dari induknya tadi akan mengelompok sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Jadi misalnya begini, T besar T kecil, gen T besarnya akan berpisah dengan T kecil, ya. Kemudian gen T besar dan T kecil yang sudah terpisah tadi akan bergabung dengan gen T besar T kecil dari pasangannya.
sehingga terbentuk individu baru seperti T besar, T besar, T besar, T kecil, T kecil, T kecil. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi persilangan, kita harus tahu terlebih dahulu istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama, parental artinya induk, filial artinya keturunan. Ya. Kemudian genotip, sifat yang tidak tampak dari luar, biasanya dilambangkan dengan huruf. Fenotip, sifat yang tampak dari luar, misalkan warna merah, tinggi, pendek. Kemudian dominan, yaitu sifat yang lebih kuat, biasanya dilambangkan dengan huruf kapital. Resesif, sifat yang lemah muncul pada keturunan, biasanya ditulis dengan huruf kecil. Intermediate, yaitu sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Homozigot, yaitu pasangan alel sejenis seperti A besar atau A kecil. Dan heterozigot adalah pasangan alel yang tidak sejenis seperti A besar, A kecil. Dalam materi pewarisan sifat kelas 9, cakupan pembahasannya hanya pada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Contohnya, tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Di sini sifat yang ditonjolkannya adalah warna dari bunganya. Kemudian contoh berikutnya, wanita berambut keriting dikawinkan dengan laki-laki berambut lurus. Di sini sifat yang ditonjolkannya adalah sifat dari rambutnya. Sebagai contoh, tanaman berbatang tinggi dominan T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Rangka pertama ada menulis parentalnya terlebih dahulu, yaitu tinggi rendah dengan genotip T besar, T kecil. Kemudian gametnya adalah T besar dan T kecil. Kemudian untuk keturunan F1-nya, untuk keturunan F1-nya itu diperoleh T besar T kecil dengan sifat fenotip tinggi, dan untuk parental keduanya diambil dari keturunan F1 yang disilangkan sesamanya dengan gamet T besar T kecil. Kemudian bagaimana F2-nya? F2-nya diperoleh seperti berikut ini. Nah, ini dia. Ya, di sini dapat kita lihat hasil persilangan antara T besar dengan T besar adalah T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil, T kecil. Dan dari tabel tadi kita dapat mengetahui perbandingan genotipnya antara T besar dengan T besar T kecil dan T kecil adalah 1:2:1. Sementara perbandingan fenotipnya terdapat tinggi dan rendah. Tingginya total berjumlah 3, sementara rendah berjumlah 1, sehingga perbandingan untuk fenotipnya adalah 3:1. Berikutnya persilangan monohibrid intermediate, yaitu persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif dan dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Sifat keturunan merupakan gabungan dari kedua gen induknya. Misal seperti ini. Tanaman mawar berbunga merah disilangkan dengan tanaman mawar berbunga putih. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2? Kita tulis terlebih dahulu parentalnya. Di sini parentalnya ada bunga merah dan bunga putih dengan genotip M besar untuk merah, M kecil untuk putih. Gametnya M besar dan M kecil. Keturunan pertamanya M besar M kecil dengan fenotip gabungan dari keduanya, yaitu merah muda atau rose. Dan untuk menentukan parental keduanya, kita gunakan F1 yang disilangkan sesamanya dengan gamet M besar M kecil. Hasil dari persilangannya diperoleh seperti berikut ini. Nah, ini hasil persilangannya. Nah, dari hasil persilangan tadi dapat kita ketahui perbandingan genotipnya adalah untuk M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil perbandingannya 1:2:1. Dan untuk perbandingan fenotipnya merah, rose, dan putih juga 1:2:1. Itu untuk persilangan monohibrid intermediate. Kemudian persilangan yang berikutnya adalah persilangan dihibrid, yaitu persilangan dua sifat beda. Contohnya
Sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Di sini sifat yang ditonjolkan adalah sifat dari tanduknya dan juga dari warna rambutnya. Kemudian tumbuhan mangga berbuah besar rasa asam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Di sini sifat yang ditonjolkannya adalah ukuran buah dan rasa. Sebagai contoh, tanaman mangga berbuah besar, B besar rasa asam, M kecil disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil, B kecil dan rasa manis M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2? Sama seperti pada persilangan monohibrid, ditulis terlebih dahulu parentalnya. Ya. Kemudian gametnya, hasil keturunan F1-nya dan hasil keturunan F1-nya disilangkan sesamanya sebagai parental kedua. Kemudian menentukan gametnya. Gamet untuk parental yang kedua adalah B besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Bagaimana keturunan F2-nya? Kita lihat tabel berikut ini. Ini hasilnya. Ya. Hasil persilangan untuk dihibrid. Dari tabel ini, kita nantinya akan mengetahui perbandingan genotip. Untuk perbandingan genotipnya diperoleh B besar, M besar berbanding B besar, M kecil berbanding B besar, M besar, berbanding B besar, M kecil berbanding B besar, M kecil, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M besar, M kecil, B kecil, M kecil, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dan untuk perbandingan fenotipnya, fenotip yang muncul dari persilangan ini adalah besar manis, besar asam, kecil manis, dan kecil asam dengan nilai perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Kerjakan di buku tugas kalian, lalu difotokan hasilnya dan kirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di grup WA atau juga di Google Classroom. Nanti Ibu akan tanggapi apa yang kalian pertanyakan. Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.